Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat ini adalah ayat yang spesial. Karena 5 ayat ini 5 ayat yang pertama Allah turunkan kepada hamba yang paling mulia, kepada manusia yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati mediator yang sangat mulia, malaikat Jibril, dan di waktu yang sangat mulia pula, yakni waktu Ramadan. Maka tak salah kita mencoba mentadabburi ayat ini karena berhubung kita berada di suasana Ramadan. Para asatidz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat isi dari 5 ayat tersebut, maka Allah tidak menurunkan ayat untuk memerintahkan salat. Allah tidak menurunkan ayat untuk puasa zakat, melainkan Allah menurunkan ayat yang di dalamnya tentang ilmu dan perintah untuk menuntut ilmu. Kalau kita lihat preteli satu demi satu ayat ini, maka kita akan lihat Iqra, membaca. Maka ini adalah tugas dan pekerjaannya seorang pembelajar, dan kita semua adalah pembelajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Hanya dalam 5 ayat, tapi Allah cantumkan 2 kalimat Iqra. Ini menunjukkan betapa Allah memuliakan Iqra dan orang-orang yang berkecimpung dalam keilmuan. Alladzi 'allama bil qalam. Bahkan tidak hanya pembelajar, tapi juga Allah memuliakan 'allama, orang-orang yang mengajarkan. Karena kita tidak hanya seorang pembelajar, tetapi harus bisa mengajarkan keilmuan, ilmu yang kita pelajari supaya bermanfaat bagi masyarakat kita. Bahkan tidak sampai di sana, selain Allah memuliakan ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, bahkan Allah cantumkan alladzi 'allama bil qalam, pena. Betapa Allah memuliakan semua yang berkaitan dengan ilmu, bahkan pena yang mungkin kita sepelekan, yang mungkin kadang-kadang kita tidak hiraukan, ternyata Allah catat dan Allah cantumkan di 5 ayat yang pertama Allah turunkan. Para asatidz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ini menunjukkan betapa besar derajatnya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu menambah semangat kita lagi untuk menuntut ilmu, apalagi di tengah virus corona ini banyak sekali waktu-waktu luang kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk membaca kembali buku-buku yang mungkin sudah lama kita tutup, mengulang kaji kembali. Bahkan dalam surat lain Allah, dalam ayat lain Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku agar aku tambahkan kepadamu ilmu. Kalaulah ada yang lebih mulia daripada ilmu, tentu Allah akan memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta hal tersebut. Namun Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu, menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih mulia melainkan ilmu. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Daud, kepada Nabi Sulaiman, tetapi yang Allah cantumkan walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma. Allah hanya mencantumkan ilmu. Mungkin begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman,
di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang terbesar adalah nikmat ilmu. Maka Allah cantumkanlah ilmu dalam Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita dapat kembali meningkatkan kualitas intelektual kita, meningkatkan kembali keilmuan kita sehingga bermanfaat bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita dan istiqamah sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.